Masih alun terasa sana. Mari kita coba lihat. Mie kok, bentuk aku mie kok yang disajikan dari. Pasti rasa kok nak bakalan hilang bang. Tapi kalau wak membuat dari awal wak latakan ya membuat mie kok, pasti orang nak mau face. Mie tuh. Mie makan bentuk mie spaghetti mah kambang mie tuh. Mungkin dulu Bang Ipan dan Bang Ambon ko well itu kan neraka well. Jadi neraka well itu neraka yang ringan. Alhamdulillah mungkin ayo rezeki adik-adik abang nama dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita lah di Minarako. Bagi sana yang dia mencari makan-makan lama, mari kita ke dalam. Itu berada di Minarko, masuk di Canduak. Ini kita sedang menunggu pasangan. Alamatnya dari di Ramina Baso. Oke sana, untuk coba Minarko yang di Canduak, Pade atau enggak? Ada level 2 dan 6 dan 8. Ini kita masang 8 yang paling pade. Kita tunggu sana kan luar pandu gitu atau enggak. Oke sana, ini lagi bu. Yang tak tahan ini oman cibono, pade yang bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Makan satu sana. Masih alun terasa sana. Mari kita coba lihat. Toppingnya pakai tahu sana. Alam mulai terasa pada di sana. Lupa deh sana, makan yang pade-pade itu lama TS minum sana. Dua pade sana, selain pade, bumbu terasa sana. Bumbu bawang putih, bawang merah, pokoknya terasa sana. Tidak pade itu doh, tapi lama. Jadi untuk sana yang sudah pade, dan sampai kelewatan. Minarko di Canduak dimasuk kakek Pertamina. Kalau sana yang suku pade wajib untuk singgah ke situ. Kuno lama karena
Padeh no lama sana. Padeh no managi terus sana. Tak niyo mbak berhenti makan sana. Niyo manyo terus. Bagi di sana yang ingin tahu Ami Narako, nah, langsung saja kita cari pemilik langsung. Oke di sana, nah, langsung saja. Minarko ko tibonya dulu namanya Miapi Narako bang. Jadi Miapi Narako ko dirintis oleh 3 orang dulu bang. Yang pertama tu ada Bang Irfan Nelson namanya, dia kuliah di Unan dan kini lagi sudah. Yang kedua kakak kandung yang seorang bang, namanya Nisa Brina. Dan yang ketiga ada Aulia Ambon namanya cila bang, saya pupunya aja. Jadi sebenarnya founder Mi Narko yang saya sebut kini ko namanya dulu Mi Api Narako bang. Jadi setelah jalan berapa waktu itu baru diubahnya dengan Mi Narko karena ada ketentuan apa bang, ketentuan namanya di masalah brandnya tadi itu bang. Jadi founder itu Batigo. Jadi orang Batigo ko mendirikan ko awalnya dengan sistem rumahan saya bang. Rumahan, jadi dia terinspirasi ketika itu nyobai ke Jakarta. Orang Batigo ko bang. Orang yang berdua ko, Bang Ipan sama Siambon kalau tidak salah bang Jadi di sini dapat inspirasi dulu ada namanya Mi Padel di situ bang. Nah, jadinya timbul idenya di situ gitu. Ketika melihat usaha yang aneh lah Mi Pedas meniru Samyang di bawah bang Nah, jadi ketika menampaknya ide itu, ketika pulang ke Bali ke Padang, jadi duduklah nyoba Batigo gitu. Tikonya duduk Batigo. Jadi dicobanya lah membuat bumbu cabai kok bang dengan level pedas yang berbeda-beda. Jadi level pedas itu nanti dari takaran lado yang diagiah ke Narko tuh bang. Jadi kan ada levelnya W setengah, W, satu J, J plus dan larva. Jadi tingkatannya itu tergantung sendok cabai yang masuk ke dalam adonan tuh bang. Level W itu singkatan dari level well bang. Well. Jadi mungkin dulu Bang Ipan dan Bang Ambon ko well itu kan neraka well. Jadi neraka well itu neraka yang ringan. Itu level kalau J itu kan jahanam. Iya bang. Larva itu bentuk lahar bang. Jadi itu dia namanya larva. Jadi waktu itu Pi Jo Serido bang ada kawan Pi namanya Serido. Jadi kami lah kawan mungkin dari KT lah itu bang. Jadi adalah raso dake itu kayak kalau kok. Jadi waktu itu setelah tamat kuliah kan namanya wisudawan yang baru kuliah itu tibolah pengana baru kamanga lah sudah kuliah gitu. Jadi waktu itu sedang baca cerita di rumah tibolah ide yang mantap buat gue untuk kelangsungan hidup buat kemukonya gitu bang. Di waktu itu sebenarnya nak ada niat untuk membuka Minarko kan bang. Iya, buka Misergo. Dak. Tetap makanan bang, kuliner. Cuman arahnya situ ada 2 opsi waktu itu bang. Yang pertama ayam. Jadi ayamku rencana waktu itu kadibe lah ayamku dengan spesifiknya orang awak randang ayam gitu bang. Jadi ayam sabana ayam tuh untuk orang awak aku dibuat lah randang ayam gitu. Cuman dengan tampilan tetap kayak KFC, cuman dengan apa lah bang, dengan stand yang ada, dengan dimulai dari yang ketik-ketik gitu bang. Itu opsi pertama. Opsi kedua, jadi dulu waktu tahun 2019 pas gue sebelum buka bang, dia ada opsi kedua, carilah di YouTube ada namanya kue apa bang? Nama lupa lah. Ada semacam kue di Jakarta bang. Jadi kue itu diminati oleh berbagai golongan masyarakat dari nan ketik-ketik, nan ibu-ibu, nama anak mudanya,
Tapi yang tuh minat dengan kue itu, jadi timbullah ide dua opsi itu. Cuman karena kebetulan kawan Pisrido ko daki lah jo kawan yang lah pertamanya buka di Bukit bang, cabang yang di Bukit Tinggi, Narko Bukit Tinggi. Jadi di situ Bang Benny namanya bang. Jadi Bang Benny ko kebetulan senior lo di kampus waktu itu, selentingan Pisrido dan di daki lah jo bang tuh bang. Jadi abang tuh pernah awak kecang ke abang tuh, bang bisa nggak buka franchise dari Minarko bang kira-kira. Dia lah bang tanya lu, jadi kecil abang tuh mau itu dulu bang ditanyanya ke Bang Irfan, Bang Ambon sama Nisab udah. Jadi waktu itu setelah berjalannya waktu dikabarnya lah dari Bang Ben tuh gitu bang, mungkin dia rasa kira bang bisa buka Minarko cabang yang di Canduang gitu bang. Mungkin jadi jagalah jalan di Bang Ben bisa aja. Jadi setelah itu baru kami bertiga baru pergi ke Padang negosiasi berbicara-bicara jo kawan Bang Ipan jo Bang Ambon jenis sab di Padang bang. Itulah kira-kira baru susulnya rencana balik ya, barulah dibentuk Minarko Canduang, dulu didirikan Minarko Canduang waktu itu bang. Taganya tahun 2019 bang. Jadi openingnya tuh tanggal 6 Maret 2019. Perputaran roda ekonomi ya bang ya. Alhamdulillah. Mungkin ayo rezeki adik-adik abang nama dua ya. Untuk awal-awal buka kami opening tuh dulu ada beli 2 gratis 1 dan diadakan promo bang. Jadi kan itu kan 3 bulan sebelum orang puasa. Jadi 3 bulan tuh alhamdulillah lancar lah gitu bang. Habis agak 10 sampai 5 balik per hari gitu bang. Dan setelah bulan puasa, setelah raya alhamdulillah masih alhamdulillah gitu bang kan. Sampai kini alhamdulillah masih berjalan, masih terbayar kontrak gadai, masih terbayar bahan-bahan pokok dan tambahan jalan jiwa sekitar bang. Itu modal bini ya. Modal ini ansua bang, ansua. Pertimbangannya di kuliner kok bang, mie kok daripada sekedar misalkan menjual galih nasi misalkan, di perbandingan jo mie kok, soalnya mie kok makanannya instan, cepat saji. Maksudnya orang tahu lah mie kok malah makanan di rumah-rumah pasti ada sih mie itu. Maksudnya lah makanan termasuk bagian makanan pokok jadinya di Indonesia aku bagi ayam itu. Apalagi di kalangan anak muda mie kok yang mie level-level kok lah kan. Maksudnya ada kesan tersendiri lo jual rasu-rasu mie itu bang. Ya, kayak anak kos kan enak. Bisa jadi celi ke pasaran lah di situ kan anak SMA kan, anak-anak sekolah dengan harga yang segitu, kalau bisa menawarkan konan mie lama wah konan mie wah gitu. Memilih kawan kalau bagi bang, kalau lain masih sepemikiran, lah mungkin dewa sama-sama nasi kok, Nancy Alfi kok surang. Jadi pangana aku pipis samu mungkin bang. Dan kejujuran tuh paling parah luak kawan tuh kejujuran bang. Nah ini kejujurannya kok nomor 1 ya. Ini masalah piti-piti aja lebih hebat daripada lebih garanti ya. Mana ada piti hilang 1000-nya tahu daripada kalau awak ada tahu ada bang. Oh gitu. Iya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Matematik banget. Matematik mana ya. Oh iya ya bang ya. Surang-surang. Awak cari lah pasangan bang. Supaya sambung kan. Oh. Iya. Sulit ya bang ya. Sulit yang tarasuana di zaman yang kini kok yang corona lah bang. Ya kan corona kok. Mungkin bisa dikecen kada itu waktu itu katutui. Maksudnya ditutui selalu. Agak corona kok agak sebulan. Tapi dia mempertimbang adik-adik yang kerajo. Adik-adik kan rata-rata kerajo yang di kira-kira rumah lah Karawang. Jadi di padunya nak belajo atau dia lah buka aja lah. Maksudnya buka tuh khusus beli gajinya sih nang keluarnya di corona gini kok. Corona petang tuh khusus beli gajinya sih. Kadang pokok di kita nggak balik sama sekali loh bang. Bisa untuk membayar lado, membayar mie lah itu sih yang perlu adik-adik sini loh. Yang penting Minarko kok nampak di orangnya buka. Tuh jadi kami nak tutup. Tapi kalau di kecon don benar bang. Don benar. Kalau bagi bang mie kok untuk kedepannya bang ya. Maksudnya pertama penyajian bang.
Kalau penyajian wak mie wak ko konsisten dari, ikulah mie ko. Bentuk ko mie ko yang disajikan dari. Pasti rasa ko nak bakalan hilang bang. Tapi kalau wak membuat dari awal wak latakan membuat mie ko. Jadi konsisten wak membuat mie itu nak perlu bang. Kalau mie wak ko lama, pasti orang akan balik kan. Pasti dari satu mulut ke mulut yang lain, mie di situ lama. Biarpun adona saingan wak di sabalah wak bana pun, kalau mie wak ko lama daripada mie orang, pasti nyo balik kan. Wak percaya jo hal bentuk itu kinerja karajo bang. Membuat mie itu mirip bentuk-bentuk iklan tuh bang. Nggak pernah kan bang menceliak orang membuat mie itu ayahnya nggak sedang mendidih bana. Pasti di iklan tuh sedang mendidih bana. Mie itu nggak perlu lama bana dia gitu. Kalau lama bana wak makan spaghetti wak dia lah. Nggak lama dia orang kan. Itu tekstur mie itu perlu. Jadi kalau wak nggak ingin mengecewakan konsumen jo hal-hal bentuk. Kadang wak nampak mie yang kadang untuk dibeknya jadi aja. Manusia kan kilap di bang. Lah buang salah daripada orang tak balik gara-gara hal nang bentuk tu petang dan makan mie lama. Kok mudah-mudahan planningnya kan rencana akan dibuka di Kubang Putih, itu masih planning sih. Jo kawan sama yang di Mandiangin, yang punya Mandiangin. Nah itu rencana akan membuat yang di Kubang Putih, aku masih planning sih. Soalnya orang kuliah kan alun pasti di Bilo lah ya. Kini kita lah siap wawancara sama pemilik Minrago-nya. Tunggu makan lama selanjutnya. Kita keliling Sumatera Barat mencari makanan lama bersama Ambo, Mehmet di Minang 1, Minangkabau, Sabananyo.